Avengers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Pascal Irawan Sabri dari kelas 10-1. Kali ini saya akan mengajak Anda menganalisis sebuah fenomena geografis nyata yang terjadi di sekitaran kita, yaitu pembangunan kawasan perumahan baru yang masif. Fenomena ini saya amati di sebuah daerah Citra Jaya, BSD Tangerang, dan juga kota wisata. Perubahan lahan yang cepat ini menciptakan banyak dampak, baik fisik maupun sosial yang akan kita bedah menggunakan kacamata geografi. Analisis dengan pendekatan geografis, kita mulai dari pendekatan ekologi, ecological approach. Pendekatan ini melihat hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dan lingkungan alam. Pembangunan perumahan ini telah mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Alih fungsi lahan sawah atau rawa menjadi perumahan telah menghilangkan area resapan air alami. Akibatnya terjadi perubahan siklus hidrologi, air hujan tidak lagi terserap, namun langsung mengalir ke permukiman lain, secara langsung meningkatkan resiko banjir di kawasan hilir. Ini adalah contohnya bagaimana pembangunan manusia merusak interaksi alam yang sudah stabil. Selanjutnya, kita terapkan prinsip interrelasi, yaitu hubungan sebab akibat antar gejala. Terdapat interrelasi yang kuat antara kebutuhan masyarakat akan hunian layak, faktor sosial, dengan meningkatnya harga tanah, faktor ekonomi, dan ketersediaan lahan murah di pinggiran, faktor fisik. Ketiga, faktor ini saling berkaitan dan menghasilkan percepatan pembangunan perumahan. Namun, interrelasi ini juga memicu masalah tingginya harga rumah di pusat kota, mendorong orang pindah ke pinggiran, yang menyebabkan urbanisasi di desa dan akhirnya menimbulkannya masalah kemacetan baru menuju pusat kota. Terakhir, mari kita menggunakan konsep diferensiasi area atau area differentiation. Konsep ini membandingkan perbedaan karakteristik antar wilayah. Kawasan perumahan baru ini menciptakan diferensi area yang sangat mencolok. Kita bisa melihat kontras antara perumahan klaster modern yang teratur dan berpagar dengan permukiman tradisional di sekitarnya yang padat, pola tidak teratur, dan fasilitas yang lebih sederhana. Perbedaan karakteristik ini bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga menciptakan gap sosial ekonomi yang terlihat jelas di lingkungan kita. Dari analisis ini, terlihat jelas bahwa pembangunan perumahan baru membawa dampak positif penyediaan hunian, namun juga negatif yang signifikan. Opini pribadi saya, pembangunan yang baik harusnya bersifat berkelanjutan. Saat ini fokus terlalu besar pada aspek ekonomi dan keruangan dan terlalu kecil pada aspek ekologi. Upaya perbaikan atau solusi yang dapat dilakukan: 1. Pengendalian ketat tata ruang. Pemerintah harus memaksa pengembang mengalokasikan minimal 30% lahannya sebagai ruang terbuka hijau atau RTH dan resapan air. Kedua, konsep Transit Oriented Development atau bisa disingkat TOD. Pembangunan perumahan harus diintegrasikan dengan transportasi publik agar ketergantungan pada kendaraan pribadi berkurang sehingga mengurangi kemacetan. Demikianlah analisis fenomena kawasan perumahan baru menggunakan pendekatan, prinsip, dan geografis. Semoga kita bisa lebih bijak dalam melihat perubahan lingkungan di sekitar kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.